Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Pirazantia. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP. Di sini saya mengambil materi fisika, yaitu tentang teori kinetik gas, yang dimana pada tujuan pembelajarannya ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dimana pada sikap spiritualnya ini tujuannya itu diberikan kesempatan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar atau biasa kita sebut dengan KBM. Peserta didik berdoa untuk menanamkan kesadaran atas kebesaran Tuhan. Kemudian pada aspek yang kedua yaitu sikap sosial. Di sini tujuan pembelajarannya yang pertama itu melalui kegiatan pembelajaran peserta didik dapat menunjukkan sikap rasa ingin tahu, objektif, dan disiplin saat pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua, yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat bertanggung jawab dalam belajar baik secara individu maupun kelompok. Kemudian pada aspek yang ketiga yaitu pengetahuan, di mana tujuan pembelajarannya ini yang pertama itu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari teori kinetik gas tersebut dengan tepat. Kemudian yang kedua yaitu diberikan kesempatan menyimak sehingga peserta didik dapat mengetahui pengertian gas ideal dengan benar. Kemudian melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat dari gas ideal dengan benar. Kemudian diberikan soal-soal latihan sehingga peserta didik dapat menggunakan persamaan gas ideal dengan benar. Kemudian selanjutnya melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis persamaan hukum Boyle beserta makna fisiknya dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan membaca dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis persamaan hukum Charles dan hukum Gay-Lussac beserta makna fisiknya. Kemudian yang terakhir yaitu diberikan kesempatan mengamati penerapan persamaan gas ideal sehingga peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian pada aspek yang terakhir yaitu keterampilan. Di sini tujuan pembelajarannya itu diberikan kesempatan diskusi dan membaca literasi sehingga peserta didik dapat merancang percobaan yang berkaitan dengan hukum Charles dan hukum Gay-Lussac itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan lembar kerja peserta didik atau LKPD tentang teori kinetik gas. Sesuai dengan RPP yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tentang tujuan pembelajaran pada keterampilan, maka di sini percobaan pertamanya itu tentang pembuktian kebenaran hukum Charles, yang dimana indikatornya yaitu menyelidiki hubungan volume dengan suhu gas dalam ruang tertutup, yang dimana alat dan bahannya itu terdiri dari botol plastik, wadah, gunting, paku, selang, cairan pewarna, air es, dan air panas. Untuk peristiwa sekitarnya di sini, hukum Charles menjelaskan pemuaian gas saat dipanaskan. Sederhananya, kita dapat mengatakan bahwa saat suhu gas tertentu meningkat, molekul dalam gas tersebut menunjukkan gerakan yang meningkat. Jika kita membawa keluar balon pada hari yang dingin, kita mungkin telah memperhatikan bahwa balon itu mengkerut. Namun saat kita membawa balon ke ruangan yang hangat, bentuknya akan kembali. Mengapa itu terjadi? Kemudian rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah hubungan antara volume gas dan suhu gas dalam ruangan tertutup. Kemudian pada hipotesisnya, peserta didik mampu memprediksikan hipotesis dari percobaan tersebut. Kemudian pada identifikasi variabelnya, peserta didik mampu menentukan variabel manipulasinya, variabel respon maupun variabel kontrolnya. Kemudian untuk definisi operasional variabel, peserta didik mampu mengoperasionalkan dari variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrolnya. Kemudian prosedur percobaannya. Prosedur percobaannya ini terdiri dari yang pertama yaitu melubangi tutup botol menggunakan paku. Kemudian membentuk lubang. Selanjutnya yaitu prosedur percobaan, yang dimana langkahnya yaitu
melubangi tutup botol menggunakan paku. Setelah terbentuk lubang, diperbesar menggunakan gunting. Kemudian langkah selanjutnya itu memasukkan selang ke dalam tutup botol yang telah dilubangi. Setelah itu melakukan langkah 2 dan 3 untuk botol yang kedua. Kemudian menuangkan cairan berwarna pada botol pertama dan tutup hingga rapat-rapat agar tidak ada udara yang keluar. Kemudian menghubungkan botol yang sudah diisi dengan cairan berwarna dan botol kosong dengan selang penghubung. Kemudian kita siapkan 2 wadah, yang satu berisi air panas dan yang satunya lagi dengan air es. Setelah itu kita masukkan botol kosong ke dalam wadah berisi air panas. Kemudian kita tunggu beberapa saat dan amati apa yang terjadi pada botol berisi air warna. Kemudian kita pindahkan botol kosong ke dalam wadah yang berisi air es. Kemudian kita amati apa yang terjadi dengan fluida tersebut. Kemudian untuk tabel hasil pengamatannya yaitu di sini peserta didik mengamati botol yang berisi cairan berwarna ketika dimasukkan ke dalam wadah berisi air panas dan ketika dimasukkan ke dalam wadah berisi air es. Kemudian untuk analisis datanya yaitu pertama itu mengapa pada saat botol kosong dimasukkan ke wadah berisi air panas, botol yang berisi cairan mengeluarkan gelembung. Kemudian pada saat botol kosong dimasukkan ke wadah berisi air es, air pada botol berisi cairan berwarna bisa masuk ke botol kosong. Kemudian yang terakhir itu bagaimanakah hubungan antara volume gas dengan suhu gas pada ruang tertutup. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulannya itu berisi apakah hipotesisnya itu diterima, dan yang terakhir itu apa yang dapat peserta didik itu simpulkan. Kemudian percobaan kedua, yakni tentang bagaimana hubungan tekanan dan suhu pada volume tetap, mana indikatornya itu menyelidiki hubungan tekanan dan suhu pada volume tetap. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama itu adalah lilin, kedua wadah, kemudian cairan berwarna, korek, dan yang terakhir itu adalah gelas. Dimana untuk peristiwa sekitarnya yaitu hukum Weierstrass hanya berlaku pada reaksi yang menggunakan zat yang berwujud gas. Manakah kamu memasak dengan rice cooker? Saat memasak nasi, suhu di dalam rice cooker akan mengalami peningkatan yang berbanding lurus dengan tekanan gas dalamnya. Kemudian untuk rumusan masalahnya itu bagaimanakah hubungan antara tekanan dan suhu pada volume tetap. Kemudian pada hipotesisnya, peserta didik memprediksikan hipotesisnya pada percobaan yang dilakukan. Kemudian pada identifikasi variabel, peserta didik mampu membedakan apa itu variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrol dari percobaan yang dilakukan. Kemudian untuk definisi operasional variabelnya, peserta didik mampu mengoperasionalkan dari masing-masing variabel, yaitu variabel manipulasi, variabel respon, variabel kontrol. Kemudian untuk prosedur percobaannya itu yang pertama itu peserta didik menyusun alat-alat dan bahan seperti pada gambar di samping. Kemudian menuangkan air berwarna pada piring. Selanjutnya peserta didik menyalakan lilin, kemudian tutup lilin dengan gelas. Dan yang terakhir mengamati peristiwa yang terjadi pada lilin dan air di piring. Untuk tabel hasil pengamatannya yaitu peserta didik mengamati keadaan air dan lilin setelah ditutup dengan gelas. Kemudian untuk analisis datanya itu yang pertama, apa yang menyebabkan lilin padam saat ditutup gelas, kemudian bagaimana keadaan tekanan di dalam gelas sebelum digunakan menutup lilin dan setelah digunakan menutup lilin. Kemudian yang terakhir itu apa yang menyebabkan air menjadi masuk ke dalam gelas saat lilin padam. Kemudian untuk kesimpulannya itu apakah hipotesis peserta didik itu diterima, kemudian apa yang dapat peserta didik itu simpulkan dari percobaan yang telah dilakukan.